Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Gubuk Pak Kiai. Itulah sebutanku merujuk hunian sederhana yang telah puluhan tahun ditempati guru ngajiku di kampung dulu. Di dalam bilik yang kecil yang berukuran 4x5, hanya ada dipan bambu seukuran 2x1 meter yang boleh dikata multiguna. Sebabnya di atas dipan bambu itulah Pak Kiai bisa menerima kami, aku, ayah, dan ibuku saat kami bertiga kadang bertemu tiap akhir minggu. Dan di atasnya pula Pak Kiai biasa mengaji, sholat, dan sekaligus rehat merebahkan diri usai mengulang kami mengaji. Tanpa bermaksud menyanjungnya, tapi terus terang saja, itulah setidaknya yang membuatku tak pernah hilang kagum pada apa-apa yang sahaja hingga kini, termasuk dirinya, salah satu sosok teladan sekaligus orang pertama yang mengajariku mengaji. Sesekali terbatu adalah salah satu pertanda Pak Kiai sedang melangkah keluar dari gubuk. Mendengar isyarat itu, anak-anak yang gaduh di surau kami biasanya sontak berganti mode senyap sunyi. Entahlah apa yang membuat kami semua sepenerut itu. Padahal Pak Kiai tak pernah menyuruh kami diam, apalagi marah-marah dengan tampang yang seram. Tapi sepertinya kami semua hanya tak mau Pak Kiai bersedih bila tahu tabiat kami tak setenang dan seteduh dirinya di tiap awal waktu bersiap mengaji. Mungkin justru kesabarannya lah yang membuat kami semua malu untuk bikin ulah, yang tak tahu malu. Dan beliau pun bertutur, "Tidakkah kalian senang jika Kanjeng Nabi senang?" Begitu Pak Kiai suatu ketika bertanya kepada kami semua. Kami pun mengiyakannya. Pak Kiai bilang bahwa ngaji Al-Quran dengan tertib dan tenang pasti bakal membuat Kanjeng Nabi senang. Itulah salah satu bentuk atau wujud paling sederhana dari upaya balas budi kita kepada Kanjeng Nabi yang telah mewariskan Al-Quran sebagai pedoman. Tanpa pedoman kitab suci kita ini, entah dari mana hidup kita semua akan bermula, dan entah kemana hidup kita bakal menuju.
Kita tak pernah tahu pasti. Tutur kata Pak Kiai mengajak kami menghormati Al-Quran sebagai pedoman kitab suci bagi kehidupan dan mati kami. Tidaklah kalian ingin hidup kalian bahagia dunia akhirat? Tanya Pak Kiai. Yang serentak kami jawab pasti mantep. Ngadepo sira kabeh sing jejeg marang Gusti. Lanjut Pak Kiai. Minta kami sungguh-sungguh menyembah Allah dengan keyakinan yang teguh tanpa ragu. Kala itu sungguh jujur saja, kami tak tahu persis bagaimana caranya menyembah Allah dengan keyakinan yang teguh tanpa ragu. Dan sebagai gantinya, Pak Kiai hanya meminta kami mulai mempraktekkan hal-hal yang sederhana, seperti berlaku baik, tanpa banyak tanya, ikhlas, rajin sholat dan mengaji atas kemauan sendiri, tanpa banyak diminta. Berbakti kepada kedua orang tua tanpa berharap apa-apa selain keridhoannya. Judi membantu sesama teman yang susah tanpa menunggu lama, dan yang lain-lain. Ya, seperti itulah Pak Kiai mengajari kami cara hidup bahagia dunia akhirat, dan hal-hal lain sesederhana itu yang langsung kami jalankan saja tanpa banyak lagi bertanya. Terus terang, baru setelah berumur banyak butir pitutur Pak Kiai mampu kupahami. Saat itu, dan boleh dibilang mungkin hampir semua dari kami hanya menghafalkannya saja, tak sepenuhnya paham apa maksud nasihat-nasihatnya. Hanya berbekal modal percaya atas kebaikan dan keteladanan yang dicontohkannya saja, yang membuat kami ikhlas mengamalkan apa-apa yang Pak Kiai minta. Sebab kami tahu betul bahwa Pak Kiai orang baik, dan kami yakin orang baik layak diteladani tutur kata dan perilakunya. Sementara buatku, hal meneladani Pak Kiai salah satunya adalah karena pengaruh yang membekas oleh wejangan ibundaku. Suatu saat aku bertanya kepada ibu, bagaimana ibunda yakin Pak Kiai orang yang tepat sebagai tempat penitipanku belajar mengaji? Dan ibu pun menjawab, sebab ibu tahu dari sejak ibu masih muda dulu, Pak Kiai bukan orang yang neko-neko. Sesederhana tutur kata dan perilakunya, sesederhana hidupnya, baik kepada semua orang di sekitarnya maupun orang lain.
fasih mengaji Al-Qur'annya. Lebih dari itu, Pak Kiai adalah juga guru ayah dan ibumu. Jawab ibunda. Dari Pak Kiai Le, ibu tahu betapa berpengaruhnya segala upaya bakti hidup kita kepada kedua orang tua. Apalagi bakti kita kepada Kanjeng Nabi dan kepada Gusti Allah sing ngutus Kanjeng Nabi. Itulah beberapa titutur yang diajarkan Pak Kiai kepada ayah dan ibu dulu. Kisah ibu tentang masa lalunya berguru kepada Pak Kiai. Ya, sejak itulah aku selalu mencoba mencari tahu apa sih kelebihan lain Pak Kiai yang belum ku tahu. Pikirku, kenapa ayah dan ibu begitu mengaguminya, padahal berbeda dengan kiai-kiai lain. Tongkrongannya mentereng di acara-acara hajatan dan kondangan, hitanan atau kawinan.